Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dengan NIM 22063037 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Saya berasal dari kelas pengantar coding dengan sesi 0559. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok 10 dengan judul Membangun Aplikasi Sederhana Menggunakan Prinsip-Prinsip Pemrograman Modular yang Baik dalam Masalah Nyata. Berikut presentasi dari saya. Baiklah, kita mulai saja. Pengertian pemrograman modular. Pemrograman modular adalah membagi program ke dalam modul-modul yang lebih kecil lagi dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menghindari penulisan teks program yang sama berkali-kali dan juga memudahkan dalam melakukan pelacakan kesalahan dalam program yang sedang kita buat. Modul dalam bahasa C++ dikenal dengan nama fungsi atau function. Bahasa terdiri dari fungsi-fungsi, baik yang langsung dilokasikan dalam program atau dipisah dalam header file. Fungsi yang selalu ada pada program C++ adalah fungsi main atau utama. Selanjutnya ialah keuntungan dan kelemahan pemrograman modular. Keuntungan pemrograman modular adalah programnya yang lebih ringkas atau pendek, mudah didokumentasikan, mudah dipahami, dan mudah dilacak apabila terjadinya kesalahan. Kesalahan yang terjadi di sini maksudnya biasanya terjadi adalah kesalahan lokal. Selanjutnya adalah kelemahan pemrograman modular. Kelemahan program modular terjadi biasanya terdapat kesulitan dalam implementasi karena tidak adanya informasi khusus yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat algoritma dan program. Selanjutnya ialah diharuskannya untuk banyak berlatih agar dapat menguasai pemrograman modular yang bisa dikategorikan sulit. Selanjutnya ialah fungsi dalam pemrograman modular. Pengertian fungsi itu sendiri ialah kumpulan instruksi atau perintah ataupun program yang kemudian dikelompokkan menjadi satu. Fungsi terletak terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut, memiliki nama yang unik dan digunakan untuk mengerjakan satu tujuan tertentu. Dalam pemrograman, fungsi memiliki nilai kembalian. Kelebihan dari fungsi ialah kode program menjadi lebih pendek, program yang dibuat dapat dikerjakan oleh beberapa orang, menggunakan alur algoritma yang sederhana, kesalahan pada kode program dapat dianalisis serta dapat melakukan modifikasi dalam program. Seterusnya, rancangan pembuatan fungsi. Hal yang harus diperhatikan dalam merancang suatu fungsi adalah memiliki data yang akan dijadikan sebagai liputan, mengetahui informasi yang akan diberikan oleh fungsi yang dibuat ke pemanggilnya, serta mengetahui algoritma yang akan digunakan. Ada dua fungsi yang terdapat dalam pemrograman, yaitu fungsi void dan fungsi non-void, di mana fungsi void adalah fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai keluaran atau tidak dapat ditampilkan langsung hasilnya, sedangkan fungsi non-void fungsi yang dapat mengembalikan keluarannya dalam proses fungsi tersebut. Ciri-ciri fungsi non-void ialah pada fungsinya terdapat keyword return, terdapat tipe data yang mengawali kreasi fungsi, dan tidak terdapat keyword void. Baik, kita masuk ke dalam skenario program dan konstruksi program. Langkah-langkahnya ialah ketika program dijalankan akan ditampilkan judul dari program, lalu user diminta menekan enter untuk melanjutkan program. Selanjutnya, memulihkan ditampilkan terdiri dari entry identitas mahasiswa, entry nilai mahasiswa, lihat daftar mahasiswa, lihat daftar nilai, cari mahasiswa tertentu, lihat rekapitulasi nilai, keluar dari program. Selanjutnya ialah pada pilihan 1, yaitu entry identitas mahasiswa, user diminta entry atau memasukkan data identitas mahasiswa. Yang keempat, pilihlah nomor 2, entry nilai mahasiswa. Pemrograman melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data mahasiswa telah terentry. Jika data identitas mahasiswa telah ada, maka user diminta untuk mengetikkan komponen nilai NEET, UAS, tugas, dan kuis. Selanjutnya yang kelima ialah pilihlah nomor 3,
Lihat daftar mahasiswa. Program akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data mahasiswa telah di-entry. Jika data identitas mahasiswa telah ada, maka akan ditampilkan daftar mahasiswa. Selanjutnya, pilihlah nomor 4. Lihat daftar nilai. Program akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data mahasiswa dan nilai sudah ada. Jika sudah, maka pemrograman menampilkan daftar yang diminta. Nomor 7 selanjutnya ialah pemilihan nomor 5. Cara mahasiswa tertentu. Pemrograman melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Jika data sudah ada, maka pencarian data mahasiswa telah dilakukan. Selanjutnya, pilihlah nomor 6. Lihat para juara. Program akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Jika data sudah ada, maka program akan mengurutkan data mahasiswa berdasarkan nilai akhir, lalu menampilkan daftar nilai juara. Terakhir ialah pemilihan nomor 7. Lihat rekapitulasi nilai. Program akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu seperti sebelum-sebelumnya. Setelahnya, jika data sudah terdapat dalam program, maka program akan melakukan perhitungan-perhitungan mengenai menghitung rata-rata nilai MIT, menghitung rata-rata nilai UAS, menghitung rata-rata nilai tugas, menghitung rata-rata nilai kuis, menghitung rata-rata nilai akhir, serta merekap nilai huruf yang diperoleh oleh mahasiswa. Setelahnya, program akan menampilkan informasi yang diminta oleh pemogram. Jika sudah, pilih nomor kosong, keluar dari program, dan setelahnya jika user memasukkan nomor selain nomor pilihan yang sah, maka program akan memberikan informasi bahwa nomor pilihan tidak tersedia dan pemrograman kembali untuk ke menu pilihan. Baik, selanjutnya kita lihat analisis kebutuhan program. Struk yang ketiga berisi tentang struk ke-1 dan ke-2 dengan garis 2 miring kedua tipe MHS dan nilai digunakan untuk tipe bentukan baru, garis 2 miring suatu struct of struct atau struct di dalam struct, sehingga garis 2 miring struk yang baru memiliki seluruh data baik identitas maupun garis 2 miring nilai-nilai mahasiswa sebagai berikut. Titik 2 type D struct data MHS. MHS nilai-nilai kurung kurawal data MHS. Selanjutnya, kebutuhan konstanta. Konstanta yang dibentukkan meliputi konstanta yang menyatakan banyaknya elemen array atau representasi banyak mahasiswa dan konstanta yang besar bobot komponen nilai. Selanjutnya ialah kebutuhan variabel global. Satu buah variabel global yang menyatakan variabel array of struct bertipe data MHS. Data MHS dalam kurung kelawar banyak mahasiswa adalah N orang. Selanjutnya, kebutuhan fungsi. Fungsi-fungsi yang dibutuhkan sesuai konstruksi program yang dirancang terdiri dari void judul, void menu, void baca MHS, void baca nilai, void data MHS, void info mahasiswa, void daftar nilai, void info nilai, double hitung akhir double nilai, cure konvensi, void cari MHS, void lihat juara, void urutkan, void rekap MIT, void rekap nilai, void rekap tugas, rekap kuis, rekap nilai akhir, dan rekap huruf. Berikut adalah contoh hasil program project yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi C++. Dalam aplikasi tersebut dapat kita lihat berdasarkan langkah-langkah analisis tadi akan dihasilkan seperti digambar. Baiklah, dari presentasi saya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemrograman modular merupakan metode pemakaian yang sangat mudah digunakan dengan pemrograman C++. Pemrograman modular adalah membagi program ke dalam modul-modul yang lebih kecil sehingga saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.